Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk menonton channel saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Meiranda. Saya merupakan salah satu mahasiswa farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang dengan NIM 1701011133. Di sini, saya akan berbagi ilmu nih mengenai obat-obat yang berhubungan dengan saraf kita, seperti misalnya anestesi, antidepresan, dan obat-obat sistem saraf otonom. Materi ini sekaligus merupakan tugas pengganti ujian akhir semester saya nih. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya kepada teman-teman semua untuk memberi like, komen, dan tentunya di subscribe serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar membangun channel ini dengan lebih baik lagi. Materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai anestesi. Sebelumnya, anestesi ini sering disebut kaum awam atau masyarakat biasa sebagai obat bius untuk operasi. Pasti sebagian besar orang takut dengan operasi karena banyak faktor yang mungkin ada di pikiran kita. Seperti misalnya, rasa sakit, nyeri, trauma. Apalagi, pada saat operasi mungkin teman-teman mulai menghitung waktu mundur mulai dari 10, 9, 8, dan belum sampai hitungan ke 1 pun teman-teman sekalian mungkin langsung bangun dan tiba-tiba operasi sudah selesai. Ya, inilah anestesi, di mana suatu tindakan medis untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit pada saat pembedahan dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang optimal untuk pelaksanaan pembedahan. Nah teman-teman, anestesi sendiri terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada anestesi umum dan yang kedua ada anestesi regional atau lokal. Anestesi umum ialah anestesi yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran. Anestesi ini mempunyai komponen trias anestesi yang harus ada seperti hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Hipnosis didapat dari sedatif dan anestesi inhalasi. Analgesia didapat dari dinitrogen oksida, analgetika narkotik, dan NSAID tertentu. Obat-obat tertentu misalnya tiopental hanya menyebabkan tidur tanpa relaksasi atau analgesia, sehingga hanya baik untuk induksi. Hanya eter yang memiliki trias anestesi, karena anestesi modern saat ini menggunakan obat-obat selain eter. Maka trias anestesi diperoleh dengan menggabungkan berbagai macam obat. Eter sendiri menyebabkan tidur, analgesia, dan relaksasi, tetapi karena baunya tajam dan kelarutannya dalam darah tinggi, sehingga agak mengganggu dan lambat meskipun aman untuk induksi. Sedangkan relaksasi otot didapatkan dari obat pelemas otot. Relaksasi otot diperlukan untuk mengurangi tegangnya tonus otot sehingga mempermudah tindakan pembedahan. Anestesi umum ini digunakan melalui parenteral dan inhalasi. Pada parenteral, obat yang digunakan misalnya seperti ketamin, tiopental, etomidat, dan provolol. Kemudian pada jalur inhalasi sediaannya berupa gas seperti enfluran, isofluran, dan juga halotan. Untuk anestesi umum ini biasa dilakukan hanya untuk operasi jantung terbuka, operasi otak, dan transplantasi organ. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu anestesi, pembagian anestesi, dan juga untuk tindakan seperti apa saja anestesi umum ini dilakukan, pasti banyak yang bertanya bagaimana sih obat anestesi ini bisa bekerja dengan begitu baik. Pada obat anestesi umum ini ada mekanisme kerjanya untuk mencapai tujuan terapi tertentu. Yang pertama, untuk meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Lalu, kerjanya juga dapat meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Dan yang terakhir, menghambat reseptor NMDA. Ini adalah pembagian anestesi umum beserta golongan obatnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di mana, untuk yang parenteral merupakan sediaan yang diberikan melalui injeksi dan inhalasi berupa gas yang melalui pernafasan. Selanjutnya, kira-kira
Apa sih anestesi intravena dan inhalasi itu? Anestesi intravena merupakan teknik anestesi umum yang dilakukan dengan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah. Biasanya, jalur intravena ini digunakan untuk tahap induksi, kemudian dilanjutkan anestetika inhalasi untuk mempertahankan keadaan tidak sadar. Kemudian, ada anestesi inhalasi. Anestesi dengan teknik ini menggunakan kombinasi obat anestesi obat inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap dengan melalui atau mesin anestesi langsung ke dalam inspirasi. Sebagai obat bius, tentunya obat anestesi ini memiliki efek samping dan interaksi dengan obat lain bila dikonsumsi secara bersamaan. Berikut ini beberapa contoh obat anestesi inhalasi dan parenteral. Yang pertama, saya akan menjelaskan obat anestesi inhalasi golongan halotan dan isofluran. Pada halotan, obat ini memiliki mekanisme kerja dengan menekan refleks dari faring dan laring, melebari bronkioli dan mengurangi sekresi ludah dan sekresi bronchi. Obat halotan memiliki efek samping seperti hipotensi atau tekanan darah rendah, dapat menimbulkan kerusakan hati. Golongan halotan ini ada beberapa interaksi yang tidak diinginkan bila dikonsumsi dengan obat lain. Misalnya saja bila digunakan dengan theophylline, epinefrin, dan ketamin dapat menimbulkan risiko aritmia. Kemudian, yang kedua ada isofluran, di mana isofluran ini memiliki mekanisme kerja dengan cara mengaktifkan kalsium dependent ATPase di retikulum sarkoplasma dengan cara meningkatkan fluiditas membran lemak saraf. Isofluran ini juga memiliki efek yang tidak diinginkan oleh tubuh seperti misalnya hipotensi, menekan pernapasan, aritmia, dan merangsang sistem saraf pusat. Obat ini juga berinteraksi dengan berbagai jenis obat. Pemberiannya bersamaan dengan obat adrenalin dan norepinefrin. Kemudian, pada anestesi intravena, contoh yang saya ambil di sini adalah thiopental dan ketamin. Ada thiopental, kerjanya untuk yang injeksi baik tetapi sangat singkat. Mulai kerjanya cepat tetapi efek analgetisnya dan relaksasi otot cukup kuat. Obat ini tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah karena akan beresiko terjadi pengendapan, dan juga efek sampingnya akan menekan fungsi jantung dan menekan fungsi pernapasan. Lalu, pada obat ketamin, kerjanya dengan cara menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glutamat pada subtype reseptor NMDA. Efek sampingnya akan menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Interaksi obatnya bila digunakan bersamaan dengan obat-obatan fenobarbital akan memperlambat masa pemulihan. Setelah tadi menyimak dengan seksama mengenai anestesi umum dan penjabarannya, selanjutnya ada anestesi regional atau lokal, di mana pada anestesi jenis ini memberikan efek mati rasa terhadap saraf yang menginervasi beberapa bagian tubuh melalui injeksi anestesi lokal. Pada anestesi ini juga pasien akan tetap sadar dan mungkin juga akan mengalami sedikit tekanan selama operasi dilakukan. Namun, tidak akan merasakan nyeri sama sekali pada pasien. Pada umumnya, anestesi lokal merupakan prosedur yang aman untuk dilakukan dan hanya menimbulkan efek samping berupa rasa kesemutan ketika efek obat mulai menghilang. Akan tetapi, efek samping lain dapat timbul apabila obat anestesi diberikan dalam jumlah besar atau obat yang seharusnya masuk ke dalam jaringan malah masuk ke dalam pembuluh darah vena. Dan juga reaksi alergi juga dapat terjadi karena obat-obatan anestesi lokal ini. Adapun jenis anestesi lokal diantaranya ada spinal, periferal, dan juga epidural.
Pada spinal, biasanya hanya untuk operasi sesar dan operasi appendix. Lalu, pada periferal, pada kasus operasi patah tulang, ekstraksi kuku, dan sirkumsisi atau sunat. Kemudian, yang terakhir, epidural. Biasanya pada laparotomi atau sayatan pada perut, dan mastektomi atau operasi kanker payudara. Baiklah teman-teman, yang pasti tentunya anestesi lokal ini memiliki mekanisme kerja obatnya, yaitu dengan cara menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan ion natrium pada salurannya, sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Contoh dari obat ini misalnya saja seperti terakain, lidokain, benzokain, proximethakain, dan juga oksibuprokain. Nah, teman-teman pasti juga bertanya-tanya, bagaimana sih efek samping dan interaksi anestesi ini jika dikonsumsi dengan obat lain? Di sini saya akan memberikan satu contoh saja dari beberapa jenis obat anestesi lokal ini. Misalnya saja, pada benzokain, obat ini bila digunakan bersamaan dengan antikolistenerase dapat menghambat metabolisme. Efek sampingnya juga dapat menyebabkan kesulitan bernafas, pusing, sakit kepala, demam tinggi, mual, detak jantung cepat, bahkan dapat menyebabkan kondisi semakin parah, misalnya saja seperti area mulut menjadi merah. Contoh sediaan yang beredar di pasaran misalnya Boil Relief Topical 20%, Albosol 20% dalam bentuk gel, Albosol 10% dalam bentuk cairan atau liquid. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyimak materi anestesi tadi. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai antidepresan. Seseorang yang mengalami gejala kesedihan amat dalam, putus asa, dan tidak ingin melakukan apapun dalam hidup, umumnya akan mengkonsumsi pil antidepresan. Walaupun menyadari kekeliruan, tak jarang mereka mengkonsumsi tanpa berkonsultasi dengan dokter ataupun apoteker. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, apakah teman-teman sudah mengetahui depresi itu apa? Baiklah, bila belum mengetahui, di sini saya akan menjelaskan definisi penyebab depresi itu apa saja sebelum mengetahui obat-obat antidepresan. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Seseorang pasti pernah mengalami rasa sedih atau murung sesekali. Hal tersebut ternyata normal bagi kita. Namun, orang yang dikatakan depresi bila sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga. Gejala depresi bisa dilihat dari ciri-ciri psikologis dan fisik. Bila dilihat dari psikologis, maka orang tersebut akan mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Emosinya tidak stabil dan selalu merasa frustasi. Kemudian, bila dilihat dari fisik, maka penderita depresi ini akan selalu merasa lelah dan tidak bertenaga, pusing dan nyeri tanpa sebab, bahkan nafsu makan berkurang. Depresi sendiri lebih sering terjadi pada orang dewasa dan penyebabnya karena faktor genetik, hormon, dan zat kimia pada otak. Adapun faktor pemicu terjadinya depresi yaitu mengalami peristiwa traumatis, ada penyakit kronis, mengkonsumsi obat tertentu, dan memiliki riwayat gangguan mental. Adanya gangguan mental dengan penurunan mood, kehilangan minat, dan perasaan senang, bahkan adanya perasaan bersalah dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Tentunya, pasti hal tersebut mempunyai penyebab. Penyebabnya ini karena kekurangan neurotransmitter excitatory monoamin, misalnya seperti norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Dari penyebab tersebut, tentunya pasti ada obatnya. Untuk obat depresi ini terbagi menjadi 4 golongan. Di antaranya, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, kemudian inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, lalu antidepresan atipikal,
Dan yang terakhir ada inhibitor monoamin oksidase. Sebelum membahas obat depresi atau antidepresan, alangkah baiknya untuk mengetahui antidepresan itu sendiri. Antidepresan merupakan golongan obat untuk mengobati depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Untuk golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, bekerja memblokir serotonin agar tidak diserap kembali oleh sel saraf. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi serotonin. Serotonin sendiri ialah neurotransmitter yang terkait dengan perasaan bahagia. Pada orang depresi, produksi serotonin rendah. Adapun efek samping dari golongan obat ini seperti gangguan saluran cerna, anoreksia dengan penurunan berat badan. Untuk interaksi golongan obat ini, saya ambil dua contoh. Misalnya, pada obat sertraline, bila dikonsumsi bersamaan dengan antibiotik dan antidepresan, akan meningkatkan risiko kelebihan zat kimia serotonin. Kemudian yang kedua, fluoxetine. Bila dikonsumsi dengan obat lain, maka akan meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Contoh sediaan yang beredar di pasaran seperti Noxetine 20 mg. Selanjutnya, ada golongan antidepresan trisiklik. Golongan ini merupakan antidepresan yang sudah ada sejak lama. Obat golongan ini juga sering menimbulkan efek samping bila dibandingkan dengan antidepresan lain. Obat ini juga dipakai apabila obat jenis lain tidak memberikan respon. Mekanisme kerja obat ini dapat menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Efek sampingnya seperti kencang, hipotensi, gangguan jantung, bahkan bobot badan meningkat. Obat golongan ini akan berinteraksi bila penggunaannya bersamaan dengan arbutamin, betanidin, kanabis, dan simetidin. Dapat menyebabkan resiko efek samping tertentu. Yang ketiga, ada inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Obat golongan ini bekerja lebih spesifik bila dibandingkan dengan TCA tadi, sehingga efek samping lebih kecil. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Efek samping dari obat golongan ini misalnya seperti insomnia, hipersomnia, pusing, kecemasan, bahkan tertekan dan sulit tidur. Untuk interaksi obat golongan ini, saya ambil duloxetine. Obat duloxetine ini akan meningkatkan risiko keracunan obat bila dikonsumsi dengan obat MDMA dan obat SSRI seperti fluoxetine. Kemudian, bila digunakan bersamaan dengan obat antidepresan golongan MAOY, akan meningkatkan efek samping yang fatal. Lalu, ada golongan inhibitor monoamin oksidase atau MAOI. Jenis obat ini diberikan bila obat antidepresan lain tidak membantu. Karena obat golongan ini banyak menimbulkan interaksi dengan makanan dan obat lain. Mekanisme kerja golongan ini menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa monoamin. Efek samping seperti gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, dan peningkatan berat badan. Adapun interaksi obat dari golongan ini, saya ambil seperti selegilin dan penelzin. Pada selegilin akan menyebabkan diskinensia, hipertensi gangguan jiwa, atau bahkan pingsan saat bangun dari tidur. Gunakan dengan hati-hati karena dapat memperburuk keadaan. Kemudian yang kedua, penelzin. Apabila digunakan bersamaan dengan amoxapin, amfetamin, dapat mempengaruhi kinerja amfetamin. Contoh obat golongan ini yang beredar di pasaran seperti selegilin, tablet 5 mg dan penelzin, tablet 15 mg. Dan yang terakhir ada golongan antidepresan atipikal. Golongan ini bekerja dengan cara menyerupai analog serotonin. Efek sampingnya seperti gangguan fungsi seksual dan gangguan saluran cerna.
Untuk interaksi obatnya misalnya seperti mirtazapin, bila penggunaan bersama cimetidine, diazepam, ketoconazole dapat memperburuk efek samping. Contoh sediaan mirtazapin yang berada di pasaran misalnya seperti mirtazapin tablet oral 7,5 mg, 15 mg, 35 mg, dan 45 mg. Ini adalah contoh gambar obat antidepresan yang beredar di pasaran. Mungkin sekian untuk materi mengenai tentang antidepresan. Sekarang langsung saja lanjut ke materi ketiga, yaitu obat-obat sistem saraf otonom. Ketika mendengar kata saraf, yang ada di pikiran kita mungkin serabut-serabut panjang yang menghubungkan organ-organ kita. Kita, sebagai manusia, tidak boleh menyerah untuk terus belajar. Dengan mempelajari sistem saraf, kita akan semakin sadar bahwa betapa sempurnanya Tuhan dalam menciptakan manusia. Dengan berbagai macam sistem saraf dan organ-organ tidak terjadi kemacetan dalam tubuh kita. Sebelum masuk untuk mengetahui obat-obat sistem saraf otonom itu apa saja, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem saraf otonom dan organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem ini. Sistem saraf otonom ialah saraf yang bekerja secara tidak sadar atau bekerja tanpa perintah. Sistem saraf ini disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang. Adapun fungsi sistem saraf ini untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Hipotalamus dapat mempengaruhi gerakan pada otonom atau dapat mempercepat terhadap detak jantung, melebarkan pupil mata, dan menghambat sistem pencernaan dan lain-lain. Terus, apa sih sebenarnya peran hipotalamus terhadap sistem saraf otonom? Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini sangat memiliki manfaat penting dalam menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Bila fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruhi. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan banyak dalam proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme. Maka dari itu, hipotalamus sangat berperan dalam saraf otonom, karena kemampuannya dalam mengontrol semua organ kita. Sistem saraf otonom mempunyai dua neuron, yaitu aferen atau sensorik dan eferen atau motorik. Saraf sensorik ini yang memungkinkan manusia untuk melihat, mencium, mendengar, menyentuh, dan rasa. Saraf ini diaktifkan oleh input eksternal. Misalnya saja, sebagai contoh, ketika seseorang menyentuh benda kasar, sel-sel saraf sensorik mengirimkan impuls listrik ke sistem saraf pusat dan otak, di mana impuls diinterpretasikan sebagai persepsi kekasaran. Pada saraf motorik, dia mengontrol gerakan sukarela. Saraf ini bekerja dengan cara mengirimkan impuls dari sumsum tulang belakang atau otak ke otot, sehingga menghasilkan gerak pada otot. Baiklah teman-teman, kira-kira apa sih fungsi dari sistem saraf otonom ini bagi kita? Fungsi saraf otonom sebagai tekanan terhadap darah, pernapasan dan detak jantung, suhu dalam tubuh, pencernaan, metabolisme, elektrolit dan keseimbangan air, reaksi terhadap pupil, dan gairah terhadap seksual. Saraf otonom ada dua jenis, yaitu simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis terletak di depan tulang rusuk
yang mempunyai pangkal sumsum tulang belakang. Saraf ini bisa disebut juga saraf torakolumbar karena saraf pregangliannya mulai dari 1 hingga 12 tulang belakang toratik dan mempunyai 25 pasang ganglion dengan sistem saraf simpatik. Sistem saraf parasimpatis merupakan sistem saraf yang mempunyai suatu dasar dengan medula oblongata atau medula spinalis. Saraf parasimpatis ini dapat memperlambat kerja dalam organ. Oke teman-teman, bisa kita lihat perbedaan antara fungsi dari saraf simpatis dan parasimpatis dari gambar ini. Terlihat bahwa saraf simpatis berlawanan kerjanya dengan parasimpatis. Adapun obat-obat yang bekerja pada saraf simpatis, obat-obat ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan agonis adrenergik dan yang kedua antagonis adrenergik. Pada agonis adrenergik dibagi lagi menjadi 4 jenis, diantaranya agonis adrenergik langsung dan tidak langsung, kemudian inhibitor MAO dan inhibitor COMT. Lalu, pada antagonis adrenergik terbagi menjadi dua, yaitu alpha blocker dan beta blocker. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Baiklah, yang pertama ada agonis adrenergik langsung. Obat jenis ini langsung berikatan dengan reseptor adrenergik, sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat adrenergik langsung ini memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu. Misalnya saja, norepinefrin memiliki afinitas reseptor alfa beta 1. Epinefrin afinitasnya terhadap reseptor alfa beta 1 dan 2. Dan yang terakhir, isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan 2. Semua jenis obat tentunya memiliki interaksi dengan obat lain. Sama halnya dengan obat-obat sistem saraf otonom. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh obat sistem saraf otonom golongan agonis adrenergik, yaitu norepinefrin. Norepinefrin ini bila dikonsumsi dengan obat depresi jenis penghambat enzim monoamin oksidase dapat menyebabkan hipertensi dan juga menyempitkan pembuluh darah bila digunakan dengan obat depresi trisiklik, reserpin, dan metildopa. Obat norepinefrin ini memiliki efek samping yaitu bengkak dan memar di lokasi suntik, sakit kepala, aritmia, sesak nafas, kematian jaringan, bahkan gelisah. Untuk sediaan yang beredar di pasaran, di sini saya ambil contoh misalnya seperti Arespin, Epinor-Rayfast, dan Pascon. Kemudian ada epinefrin. Obat ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung bila digunakan bersamaan dengan cisaplid, indapamid, atau quinidin, dan juga dapat menyebabkan hipertensi bila digunakan dengan linezolid. Efek samping dari obat ini berupa berkeringat, mual muntah, gelisah, pusing, aritmia, lemas, dan kulit pucat. Untuk nama dagang yang beredar di pasaran seperti Inef. Lalu ada isoproterenol. Obat ini akan berdampak risiko gangguan irama jantung meningkat apabila diminum dengan obat digoxin guanidin, metildopa, dan antidepresan trisiklik. Efek sampingnya juga dapat berupa sakit kepala, peningkatan aliran darah, tremor, dan berkeringat. Pada golongan adrenergik langsung ini, terdapat juga jenis obat lain berupa phenylephrine, metaraminol, dan juga methoxsamin. Pada phenylephrine, interaksi obatnya bila digunakan bersamaan dengan antidepresan trisiklik, metildopa, penghambat beta, dan antiinflamasi non-steroid dapat meningkatkan risiko hipertensi. Efek samping obat ini diantaranya sakit kepala, pusing, sakit perut,
gelisah, dan kejang. Decolgan PE dan Donexan DX merupakan contoh merek dagang obat yang dijual di pasaran. Kemudian ada salbutamol. Obat ini dapat meningkatkan risiko sesak nafas bila digunakan dengan obat beta blocker seperti propanolol, dan juga meningkatkan potensi hipokalemia bila digunakan dengan obat diuretik. Efek sampingnya berupa jantung berdebar, tungkai lengan tangan atau kaki gemetaran, kram otot, dan sakit kepala. Asmakon salbutamol sulfat Ventolin inhaler adalah contoh merek dagang yang beredar di pasaran. Kemudian, jenis yang kedua ada agonis adrenergik tidak langsung. Obat jenis ini bekerja menghambat reuptake, menghambat MAU, dan menyebabkan pelepasan norepinefrin. Menghambat reuptake di sini maksudnya bila norepinefrin banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake masuk ke dalam sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Mengapa pada agonis adrenergik tidak langsung ini menghambat MAU? Karena pada MAU lah yang menginaktivasi neurotransmitter, di mana neurotransmitter sendiri merupakan senyawa organik yang membawa sinyal di antara neuron. Contoh obat yang termasuk jenis ini seperti efedrin. Efedrin sendiri akan berinteraksi dengan obat lain seperti dengan golongan inhibitor monoamin oksidase. Dapat menyebabkan reaksi yang mengancam jiwa, dan juga bila digunakan dengan quinidin dapat meningkatkan risiko aritmia. Efek samping dari obat ini berupa hipertensi, bronkodilatasi, stroke, mual, dan muntah. Obat yang dapat ditemukan di pasaran yaitu OBH kombi batuk plus rasa mentol, dan juga ada rasa madu. Kemudian contoh obat yang kedua yaitu amfetamin. Obat ini dapat meningkatkan tekanan darah bila dikonsumsi dengan penghambat beta, menghambat kerja amfetamin bila digunakan dengan haloperidol. Efek samping dari obat ini dapat berupa mulut kering, mual muntah, diare, sembelit, kram perut, dan kehilangan nafsu makan. Golongan obat simpatis yang kedua adalah antagonis adrenergik. Golongan obat ini bekerja dengan menurunkan rangsangan simpatolitik dari otak, menurunkan reseptor adrenergik, dan memblok reseptor adrenergik. Golongan ini terbagi menjadi dua jenis obat, yaitu alpha blocker dan beta blocker. Untuk alpha blocker terbagi lagi menjadi 3 macam fungsi dari alpha blocker ini. Yang pertama, memblok reseptor alfa secara tidak spesifik, seperti ventolamin, tolazolin. Kemudian, memblok alfa 1 yang hanya spesifik untuk alfa 1, seperti prazosin, primazolin, dan terazolin. Dan yang terakhir, memblok alfa 2 yang hanya spesifik untuk alfa 2 seperti yohimbin. Ventolamin akan berinteraksi dengan obat seperti alprazolam, albuterol, epinefrin, dan efedrin. Efek sampingnya dapat berupa pusing, hipotensi, detak jantung tidak beraturan. Kemudian ada prazosin. Obat ini akan berinteraksi dengan acebutolol, alprenolol, dan atenolol. Efek sampingnya dapat berupa detak jantung cepat atau berdebar, atau juga dada berdebar. Kemudian yang terakhir ada yohimbin. Interaksi obat ini bila digunakan bersama klonidin dapat menurunkan efektivitas klonidin. Yohimbe mengandung bahan kimia yang disebut yohimbin. Yohimbin dapat menurunkan efektivitas guanabens. Efek samping dari obat ini, apabila dosis rendah, yohimbin dapat menyebabkan eksitasi, tremor, masalah tidur, kecemasan, dan agitasi. Dan apabila dalam dosis tinggi, yohimbin dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, hipotensi. Kemudian pada jenis beta, yang pertama memblok beta. Memblok beta reseptor secara tidak spesifik sehingga jarang digunakan. Contoh obat ini propanolol.
karteolol, dan timolol. Kemudian yang kedua memblok beta 1. Jenis ini hanya untuk beta 1. Contohnya acebutolol dan betaxolol. Kemudian yang terakhir ada memblok beta 2. Jenis ini hanya untuk beta 2. Contohnya butaxamin. Pada propanolol, obat ini akan berinteraksi apabila digunakan bersamaan amiodaron atau antagonis kalsium. Bila dikonsumsi bersamaan ini akan menyebabkan perubahan irama detak jantung. Kemudian akan menurunkan efek antihipertensi bila dikonsumsi dengan OAINS. Efek sampingnya berupa mual dan muntah, konstipasi, diare, dan insomnia. Untuk merek dagang yang beredar di pasaran seperti propanolol. Yang kedua ada acebutolol. Apabila pemberiannya bersamaan dengan penghambat prostaglandin sintase, misalnya seperti indometasin, dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Kemudian, efek antihipertensinya pada obat beta adrenoreseptor blocking agen menurun jika digunakan bersamaan dengan obat golongan NSAID. Efek sampingnya berupa sesak, batuk. Baiklah, ini adalah obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis. Ada agonis kolinergik yang terdiri atas agonis kolinergik langsung dan kolinesterase inhibitor. Kemudian, antagonis kolinergik terdiri dari antagonis muskarinik, ganglionik blocker, dan neuromuskular blocker. Pada agonis kolinergik langsung, ada 3 golongan. Yang pertama, golongan ester. Bentuknya hampir mirip dengan asetilkolin, tetapi obat golongan ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi asetilkolin esterase. Contohnya, metakolin, betanekol, dan karbakol. Kemudian ada golongan alkaloid. Berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolinesterase. Contohnya, muskarin dan pilokarpin. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan nikotin. Golongan ini hanya untuk membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian ada kolinesterase inhibitor. Inhibitor reversible menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Namun, kompleks tersebut bisa dilepas setelah waktu tertentu, sehingga kadarnya akan meningkat. Kemudian ada inhibitor irreversible atau bukan obat. Biasanya obat golongan ini digunakan pada insektisida. Memfosforilisasi enzimnya sehingga enzim terinaktivasi, namun sayangnya mereka kurang selektif sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada di serinya. Kemudian antagonis kolinergik. Golongan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, antagonis muskarinik. Contohnya atropin, skopolamin, ipatoprium. Yang kedua, ganglionik blocker. Obat ini mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik. Dan yang terakhir, neuromuskular blocker. Contohnya tubokurare dan dantrolen. Oke teman-teman, slide terakhir tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan share ya teman-teman, karena berbagi ilmu itu tidaklah rugi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.